akan berusaha menjawab pertanyaan kakak-kakak. Ya, silakan Kak, langsung saja Kak Ivan dan Kak Betsy. Oke, Oke. Kak. Dari Ivan dulu aja kali ya. Oh, dari aku dulu ya. Oke. So, halo semuanya yang datang di live ini. Salam kenal semuanya. Aku di sini namaku Giovanni Adi Kusuma by the way, tapi biasa dipanggil dengan nama panggilan Ivan ya. Di sini tahun ini aku berumur 31 tahun dan kami baru menikah tahun ini juga bulan Mei kemarin tanggal 18 ya. Mhm, gitu. Sekarang sedang bekerja di daerah Grogol, Jakarta Barat ya, di sebuah PT namanya cakap.com. Dan dulu ketemu Betsy itu ketika sedang kerja di sebuah kedai kopi gitu. Jujur sebenarnya waktu kerja di kedai kopi ini sempat mikir kayak, aduh ini gimana ya dapat pacar gitu ya, karena kan bisnis F&B itu kan hampir setiap hari dia harus bekerja ya, Senin sampai Minggu gitu ya. Sementara yang datang-datangan om-om semua gitu. Om-om tante-tante semua gitu kedai kopi kan ya. Apalagi kedai kopinya yang model jadul gitu. Nah, terus dengarlah kata orang gitu kan di mana, kamu udah pernah nyoba dating app belum? Saya sudah bilang, oke Cupid sudah pernah, yang lain Tinder udah pernah, Tantan udah pernah. Tapi kamu pernah nggak denger yang namanya jodohkristen.com gitu? Baru denger nih, gitu kan. Menarik juga ya namanya jodohkristen.com gitu kan ya. Setelah dicoba ya gitu, sangat lebih lebih menariknya lagi adalah ternyata di Jodoh Kristen itu dia bisa memberikan profil yang benar-benar kelihatan gitu seberapa dekat kamu sama Tuhan, mulai dari ayat favorit, mulai dari situ, lalu siapa Tuhan bagi kamu dan lain-lain gitu sih. Nah, dari situ akhirnya mungkin diterusin ke Betsy dulu kali ya, karena dari situ ceritanya lama-lama ketemulah sama Betsy gitu, walaupun pertamanya cuma coba-coba gitu, ternyata tapi sebenarnya ada cerita lucunya nih. Nah, coba mungkin dari Betsy deh yang ceritain deh. Oke, ya. Oke, aku lanjutin ya. Halo semuanya yang udah bergabung di live ini. Salam kenal, aku Betsy. Saat ini bekerja sebagai psikolog klinis ya di sebuah biro psikologi di Gading Serpong, Tangerang. Gitu. Tadi udah disebutin ya, baru nikahnya tahun ini 18 Mei. Jadi ya baru jalan 6 bulan lah ya, masih baru banget gitu. Eh, Nah, mungkin sedikit cerita kalau aku sendiri juga kurang lebih sama ya. Jadi sebelum pakai Jodoh Kristen itu aku juga udah pakai beberapa dating app yang lain gitu ya. Dan itu aku udah pakai sekitar 2 tahun, lumayan lama ya. Walaupun ya namanya 2 tahun itu bukan yang selalu apa ya, bukan yang selalu tiap hari buka gitu ya. Pasti ada on off lah ya gitu. Nah awalnya memang memakai dating app juga karena kayak mungkin teman-teman di sini juga ngerasain kali ya, kalau kita kan makin bertumbuh dewasa itu kadang lingkaran pertemanan kita itu semakin sempit ya, dan kadang kita mau cari temen, mau nambah temen lagi itu kayak udah bingung gitu, mau nambah temen kemana gitu kan. Biasanya ya udah temen kita ya itu aja, maksudnya kayak temen kita deket tapi dikit gitu loh. Jadi untuk ketemu orang baru tuh susah gitu. Jadi itu sih aku awalnya kenapa pakai dating app. Terus ya kurang lebih sama kayak Ivan tadi, ada temen juga yang ngasih tahu gitu, pernah tahu nggak Jodoh Kristen, cobain aja gitu kan. Eh, Ya udah akhirnya aku cobain, dan itu first impression aku ya terhadap Jodoh Kristen itu memang luar biasa sih ya. Dari awal aku ngisi itu kan, wah ini detail banget gitu ya, jauh lebih detail gitu dibanding dating app yang lain gitu kan. Dan di situ kita bukan hanya masukin agama ya, Kristen gitu, tapi kayak denominasinya apa juga ditanya gitu. Jadi kita bisa memang sedetail itu sih ya gitu. Kalau ketika misalnya memang sesuatu hal itu menjadi preferensi bagi kita, nah itu
informasinya itu detail gitu di Jodoh Kristen gitu. Dan ternyata pas udah masuk juga dia modelnya bukan kayak dating app pada umumnya ya yang swipe gitu, tapi lebih kayak sosial media ya. Itu aku lihatnya lebih kayak sosial media ya, pokoknya kita bisa browsing aja gitu profil orang-orang gitu, terus kita juga bisa filter kan, misalnya kita mau apa, misalnya nyarinya yang daerah tertentu atau nyari yang suku tertentu itu juga bisa gitu. Jadi ya aku seneng banget sih ya fitur-fiturnya di Jodoh Kristen itu um, bagus ya, bagus banget gitu, dan dia juga accessible di laptop juga ya, bukan cuma di HP gitu. Kalau aku pribadi lebih seneng akses lewat laptop sih malah kalau Jodoh Kristen ya lebih enak gitu ngelihatnya gitu sih. Nah itu awalnya. Nah, terus melanjutkan cerita pertemuan dengan Ivan tadi. Jadi yang pertama kali ngechat itu aku gitu ya. Aku yang pertama kali ngelihat profilnya dia gitu, dan apa yang aku baca di situ memang aku merasa tertarik. Terus kebetulan kok lokasinya deket juga nih gitu ya, sama-sama di Tangsel. Ya udah coba aja chat gitu kan, coba aja chat kenalan. Nah, udah aku chat terus lumayan lama itu nggak dibales sampai akhirnya masa trialku tuh habis. Kan gitu ya kayak kalau awal-awal kan dapat trial gitu ya kalau nggak salah ya, berapa lama. Nah setelah itu kalau trial kita udah habis memang kita perlu apa kayak bayar membership gitu ya untuk bisa chatting gitu. Nah akhirnya udah habis, udah lewat masa trial, baru Ivan itu balas chatku. Nah aku dapat notif nih bahwa Ivan balas chat aku nih, tapi aku nggak bisa lihat karena nggak bayar gitu kan, karena makanya yang free gitu. Ya udah akhirnya aku bayar lah gitu kan. Aku bayar nih demi bisa ngelihat balasan chat dia gitu kan. Dan ternyata dia pun juga ya sama gitu, bayar juga supaya bisa chatting gitu kan. Jadi dari awal memang ya kami udah berinvestasi lah ya istilahnya gitu, berinvestasi apa untuk bisa berkenalan dengan satu sama lain gitu ya. Puji Tuhan investasinya apa ya, berbuah gitu ya, membuahkan hasil gitu sih gitu. Tapi kalau pesan dari aku sih buat temen-temen di sini ya apa, by the way kayak bayarnya tuh murah kok guys, kayak sangat affordable gitu ya, dan kita juga mendukung pelayanan kakak-kakak di sini ya di Jodoh Kristen. Jadi apa ya, menurut aku itu worth it banget sih. Jadi awalnya gitulah ya pokoknya, ya udah akhirnya chatting beberapa lama di Jodoh Kristen, baru terus pindah ke apa chat yang lain, WA gitu ya, pindah ke WA gitu. Memang kami berdua dari awal ngobrol tuh apa ya istilahnya udah dapat kliknya sih gitu ya. Misalnya ngobrol tuh ngalir aja gitu ya, nggak awkward, nggak kaku gitu. Jadi ya apa namanya, ya puji Tuhan lah ya, maksudnya berjalan dengan mulus gitu. Bisa dibilang berjalan dengan mulus untuk proses PDKT-nya. Mungkin dari aku itu ya, dari Ivan ada yang mau ditambahin lagi? Iya, jadi yang tadi aku maksud lucu itu sebenarnya adalah kita sudah investasikan ya, hanya untuk membalas pesan satu sama lain. Sebenarnya itu bukan cuma hanya ya, karena investasi itu kan ya sudah tahu sendiri ya, ujungnya apa? Ujungnya di pernikahan gitu. Walaupun sebenarnya yang bikin lucu lagi adalah kita hanya pakai investasi itu yang yang harusnya ada 3 bulan ya, membership itu tuh bayar sekian untuk 3 bulan, kita cuma pakai seminggu doang. Gitu, jadi kayak oke, agak wasted ya gitu, tapi nggak apa-apa gitu kan, kayak memang nggak gede gitu kan, ya nggak apa-apa banget kita ikutan itu gitu. So ya 3 bulan dipakai cuma seminggu, lalu kita ini apa namanya, lalu kita pindah ke WhatsApp, kita mulai kenalan, kita mulai ketemuan gitu. Jadi jangan apa ya, terkadang orang itu kayak
alah murah pasti nggak bagus, ternyata nggak juga gitu ya. Terus kita merit gitu kan, gitu. So jangan meremehkan investasi kecil guys, gitu. Oh, Puji Tuhan. Ya, senang sekali ya mendengarkan kesaksiannya gitu ya. Bagaimana Tuhan mempertemukan dengan seperti seperti kejar-kejaran gitu ya. Sudah Iya. dikirimin surat, dikirimin surat lewat jodoh Kristen gitu ya. Yang satunya nggak bisa baca, apa nggak dibaca karena nggak aktif gitu ya. Sekarang yang satunya aktif, satunya pas keanggotaannya sudah gratis gitu ya. Tapi memang sudah jalannya jadi akhirnya dengan berinvestasi kecil gitu ya, menemukan berlian yang berharga gitu ya. Iya, jadi ya puji Tuhan. Tadi Kak Desi bilang setelah kan kenalannya tahun 2020 ya, terus Iya. tapi setelah waktu itu sudah 2 tahun gabung di Jodoh Kristen atau gimana? 2 tahun sebelumnya atau gimana Kak Desi? Oh, yang 2 tahun itu yang pakai dating app yang lain gitu Kak. Okay. Jadi Jodoh Kristen itu baru di tahun 2020 itu mungkin baru bulan Agustus mungkin gitu. Jadi belum lama memang. Jadi belum terlalu lama pakai Jodoh Kristen. Dia itu udah ketemu profilnya Ivan itu, terus aku chat lah ya gitu. Salah satu profil yang aku chat gitu waktu awal-awal pakai Jodoh Kristen itu. Gitu. Oke, ya. Taruh Kak Ivan berapa lama di Jodoh Kristen waktu itu? Ingat nggak? kalau nggak salah saya baru 2 bulan pakai. 2 bulan pakai ya? Sorry. Oh. Saya baru, ya betul. Kalau nggak salah baru 3 bulan, 2 bulan lah saya pakai. Oke, ya. Wow, puji Tuhan. Jadi Kita juga duluan senang sekali ya. Kak Ivan, silakan. Ya, jadi duluan Kak Betsy yang bergabung di Jodoh Kristen ya. Mungkin ya, agak lupa juga sih bulan apa ya. Cuman yang pasti tahun 2020 itu sih baru pakai lah, terus nggak berapa lama, beberapa bulan itu udah ketemu Ivan gitu. Terus kalau Kak Ivan, apakah kriteria pasangan idealnya Kak Ivan itu ada semua di Kak Betsy? Itu pertanyaan yang menarik ya. Apakah ada sebuah kriterianya? Sebenarnya pada waktu itu saya nggak punya kriteria yang sangat spesifik ya. Ya mungkin kriteria cuma satu sih, harus Kristen, udah gitu aja gitu. Yang kedua mungkin enggak yang harus gimana gitu ya. Tapi saya selalu melihat orang itu melalui attitude gitu kan, melalui bagaimana cara dia menanggapi saya ketika ngobrol gitu ya. Ya, sebenarnya agak sedikit sulit ketika pertama kali ketemu ya, karena kan sama-sama tegang gitu ya. Jadi kayak suasananya nggak cair gitu kan, semuanya pasang muka topeng kayak gitu kan, nggak ada yang nggak ada yang gimana gitu. Tapi ya puji Tuhan kita jalanin terus gitu sampai our first date gitu kan di UI, mulailah keluar heart to heart conversation di mana kita bisa ngomong soal Tuhan, kita bisa ngomong soal ke depan, pacaran bagi kami berdua tuh seperti apa gitu. Jadi satu hal yang menurut aku membuat aku pengen lanjut sama Betsy pada waktu itu adalah ternyata Betsy ini bisa banget diajakin deep talk gitu kan, ngomongin soal masa depan, ngomongin soal pernikahan seperti apa, hubungan yang serius dan dewasa dan kudus itu seperti apa gitu. Kalau Kak Betsy sendiri dari profilnya Kak Ivan apa yang menarik Kak? Oke, pertama sih mungkin ini ya, kalau di Jodoh Kristen kan secara agamanya tuh udah terfilter ya, judulnya aja udah Jodoh Kristen gitu. Jadi sebenarnya dari soal agamanya udah istilahnya
ya aman nih gitu ya, aman gitu kan, gitu. Karena kan memang kriteria yang paling penting adalah ya pastinya harus iman gitu ya. Nah, yang menarik dari profilnya Ivan itu adalah mungkin karena ya itu ya background aku yang dari psikologi gitu. Nah, jadi kan kalau di psikologi itu sangat diajarkan gitu ya bahwa sangat penting untuk kita itu menjadi orang itu apa adanya ya, apa adanya gitu. Jadi tidak memalsukan diri gitu dan menerima diri kayak gitu-gitu. Nah, waktu aku membaca profilnya Ivan itu first impressionnya adalah ini orang kayaknya nulisnya tuh jujur gitu ya. Jadi bukan nulis yang kayak oh sengaja dipoles-poles gimana lah gitu supaya kelihatan bagus gitu kan atau kayak terkesan fake gitu. Tapi jadi kayak profilnya dia tuh gimana ya bagus tapi nggak terkesan fake gitu ya. Dia kayak cerita aja apa adanya gitu. Terus nah memang ada juga tertarik karena apa dia bilang kan dia ngajar bahasa Inggris gitu ya. Memang itu poin plus sih buat aku, kayak aku suka cowok yang bisa bahasa Inggris. Terus dia bilang juga suka dengerin orang curhat gitu ya, suka apa menjadi pendengar yang baik buat orang lain. Nah, itu kan relate juga ya dengan aku yang dari psikologi gitu. Jadi awal-awal itu sih yang menarik ya dari profil gitu. Oh ini yang apa yang menurut aku dia nggak fake itu, jadi dia tuh nulis kan pas yang apa ya, pokoknya kayak bagian tentang rohani gitu. Jadi dia bilang kayak aku saat ini memang belum pelayanan gitu, belum ada pelayanan di gereja gitu, tapi aku suka mendengarkan orang yang berkeluh kesah gitu, orang yang butuh bantuan gitu. Nah itu kan nggak semua orang ya mungkin kayak berani untuk jujur seperti itu gitu. Mungkin ini tips untuk mana ya Kak ya, tips untuk single Kristen, ya para single ya, yang apa kalau dating di apa jadi dating site gitu ya, jadi supaya mereka apa ya, supaya mereka menceritakan diri sendiri secara apa adanya gitu ya, jangan dilebih-lebihkan gitu ya, terus kemudian foto mungkin pakai filter jadi kelihatan ganteng banget gitu ya, cantik banget gitu ya, tapi nanti pada akhirnya apa kalau ketemu malah kaget gitu ya. Jadi dari sini apa seperti yang Kak Betsy bilang ya, apa justru orang yang benar-benar serius mencari pasangan hidup, dia akan apa ya, dia akan menampilkan diri secara apa adanya gitu ya, apa adanya. Jajan juga yang mencari juga apa, lihat orang yang benar-benar gitu ya, bukan yang apa mengada-ada gitu ya. Jadi ini kayaknya tips buat para single ya, apalagi yang jodoh Kristen gitu ya. Jangan takut apa, atau jangan desperate gitu ya. Kadang kita aduh kok lama sekali apa nggak ketemu gitu ya, terus kemudian profilnya dilebih-lebihkan gitu ya. Tapi nanti pada akhirnya kalau kenalan ternyata beda dengan aslinya gitu ya, itu orang akan mundur juga gitu ya. Jadi malah efeknya itu berlawanan buat kita gitu ya. Jadi kita menghimbau apa adanya, yang penting kita apa ya, kita apa diawali dengan niat yang tulus gitu ya, dengan niat motivasi yang baik gitu ya. Jadi nanti kita akan juga menarik orang yang baik gitu ya. Jadi kita menarik bagi orang yang juga dewasa pemikirannya ya. Jadi bukan hanya melihat apa fisiknya aja gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa ya dan siap untuk menikah, dia akan berpikir pernikahan itu bukan sekedar fisik aja gitu ya. Dan kemudian apa, jadi mereka akan lebih melihat kepribadian gitu ya, kecocokan gitu ya. Terus nggak hanya kriteria seiman aja gitu ya, tapi juga sepadan ya, seperti Kak Betsy sama saya sudah mungkin nanti bisa diceritakan lagi, tapi saya sudah sempat membaca gitu ya kesaksiannya ya. Jadi apa hubungan itu juga, hubungan Kak Ivan sama Kak Betsy ini melalui proses ya, nggak terus langsung oh ya kamu sudah siap menikah, oh ya saya juga siap, ayo menikah gitu ya, tapi melalui proses, melalui apa ya penegasan gitu ya. Jadi ada kesepadanan, ada keselarasan gitu ya, tujuannya juga sama. Jadi nggak hanya cuma seiman gitu ya. Soalnya kadang orang berpikir yang penting Kristen, kita apa udah niat nikah ya aku nikah aja gitu ya. Padahal pernikahan itu nggak segampang itu ya. Jadi selain seiman, kita juga perlu cari yang sepadan gitu ya. Atau mungkin kalau ada koreksi atau gimana? Mungkin saya pengen berbagi sedikit ya.
Heeh. Waktu itu kita pacaran itu, kita memang betul proyeksi ke depan kita memang mau menikah. Tapi selama 3 tahun kita pacaran ya, kita lebih menggunakan waktu untuk mengenal satu sama lain loh. Kayak kalau saya lihat dinamika ini ya, dinamika atau hubungan romantis orang zaman sekarang itu kan, pacaran, habis itu pacaran itu tuh pasti diawali dengan saya sedang mencari pacar yang serius untuk menikah. Nah, gitu kan udah kayak kelihatan bahwa oh ini nggak main-main nih orang nih, gitu kan. Ini orang pasti mau menikah gitu. Tapi menurut saya dari pengalaman saya pribadi ya, pacaran mah pacaran dulu aja, jangan muluk-muluk gitu. Kayak one thing that you have to do, yang pertama kali kamu harus lakukan ketika pacaran adalah yang sudah pasti kamu harus kenal dulu siapa pacar kamu itu, ya kan? Dia punya kebiasaan apa, dia punya value seperti apa, bisa nggak value kalian berdua tuh melebur menjadi satu gitu, bisa nggak kalian saling berkompromi menyelesaikan masalah seperti ini dan itu. Makanya sebenarnya saya hebat sekali, saya kagum sekali kepada orang-orang yang sudah punya hubungan selama mungkin 7 tahun, 15 tahun ya. Tahun ini kemarin ada teman kami yang mereka sudah berpacaran 15 tahun dan akhirnya menikah, itu luar biasa sekali ya. Dan memang itu sangat penting gitu untuk bisa mengenali pasangan kita lebih dari sekedar mempersiapkan masa depan. Ya benar, mempersiapkan masa depan itu penting, ya kan? Tapi ada baiknya kita semua itu lebih mempersiapkan diri kita. Kira-kira ini benar nggak orang ini tuh dikirimin Tuhan sama kita? Saya agak sedikit kurang inget ya. Jadi ketika saya pacaran sama Betsy itu, kami lebih banyak digging down apa yang akan kita lakukan ke depan. Kami waktu itu baca bukunya Pendeta Gary Thomas, Sacred Search, ya. Itu lalu kita beberapa kali nonton di YouTube Mark Belzinger atau Mark Bellinger. Itu adalah semacam Christian coach ya untuk romantic relationship gitu. Jadi kita benar-benar berfokus pada hubungan kita dahulu nih. Kita bener nggak temukan Tuhan? Kita bener atau enggak menjalanin ini? Kita punya nggak visi dan misi yang sama di situ? Jadi mungkin saya pengen sedikit nambahin untuk teman-teman di sini yang mungkin kayak susah menemukan yang serius, susah menemukan yang begini, susah karena ada latar belakang yang seperti ini. Teman-teman mungkin bisa lepasin itu dulu, ya. Lepasin, aku mau menikah gini-gini sama dia tahun depan. Aku menikah gara-gara mau udah berusia gini. Enggak, lepasin itu dulu. Fokus sama hubungan kalian dulu. Fokus sama pasangan kalian dulu gitu. Kira-kira kalian bisa nggak menerima pasangan kalian yang seperti ini itu? Cocok nggak kalian seperti ini itu? Kan sekarang sudah banyak ya MBTI, love language gitu kan yang populer ya. Dan lain-lain gitu. Jadi ya segitu sih tambahan saya sih buat teman-teman yang di komentar yang tadi saya sempat baca dikit-dikit gitu. Ya luar biasa ya ceritanya Kak Ivan dan Kak Betsy ya. Luar biasa pekerjaan Tuhan mempertemukan Kak Betsy dan juga Kak Ivan. Jadi setelah setelah menikah ini Kak, kegiatannya Kak Ivan dan Kak Betsy apa Kak? Apakah tetap menjalankan kegiatannya masing-masing sebagai guru bahasa Inggris dan juga Kak Betsy tetap menjalankan gimana dengan psikologi ya? Gimana gitu? Iya, untuk sehari-hari sih memang masih bekerja gitu ya. Kami dua-duanya bekerja. Apalagi ya kegiatannya nggak banyak yang berubah sih ya, nggak banyak yang berubah. Jadi paling kalau gereja, jadi kan memang nah mungkin ini juga sekalian mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang ada di sini gitu ya.
Jadi kalau aku pribadi gitu, memang salah satu kriteriaku, cuman ini kayak bukan kriteria yang mutlak ya gitu, tapi kayak aku berdoa sama Tuhan, aku bilang bahwa kalau bisa aku dapat yang denominasinya itu sama gitu, ya denominasinya sama gitu, karena kalau denominasi berbeda itu ya itu menambah lagi satu area lagi yang kita harus menyesuaikan gitu kan. Sedangkan denominasi sama aja nanti pasti ada diskusi juga kan, kita mau ke gereja mana nih gitu. Jadi memang antara aku sama Ivan juga pasti ada gitu ya diskusi-diskusi itu gitu kan, karena gereja kami beda walaupun satu denominasi itu tadi gitu. Ya, dan memang akhirnya ya diputuskan Ivan yang ikut ke gerejaku gitu, karena memang aku yang udah ada beberapa pelayanan gitu di gereja gitu kan, dan aku yang memang ya udah lebih lama di gereja yang sekarang gitu ya. Kalau Ivan kan baru pindah ke Tangsel ini tahun 2019 gitu, kayak gitu sih gitu. Nah jadi itu juga salah satu hal yang harus bicarakan baik-baik gitu ya, supaya ya semoga tidak menjadi berantem, supaya nggak jadi berantem gitu. Jadi sekarang ya puji Tuhan kami ada di satu gereja, sama-sama melayani sebagai pemurid ya di gereja, utamanya sebagai pemurid sih di komisi pemuda di gereja gitu. Terus apalagi ya kegiatannya, aku sama Ivan juga sama-sama animal lover gitu ya, pecinta hewan gitu, khususnya aku kucing gitu ya, cat lover gitu. Jadi kami juga ada ya merawat beberapa kucing gitu ya, kasih makan kucing jalanan kayak gitu-gitu sih kegiatannya, mungkin itu ya. Ya, kalau saya tangkap dari ceritanya Kak Betsy ya, kok suaranya agak double ya. Komunikasi itu penting ya, sebelum apalagi setelah pernikahan gitu ya. Jadi maunya karena kadang juga anggota di Jodoh Kristen gitu ya, belum apa-apa sudah memutuskan untuk oke, kita pacaran ya, kita hubungan serius gitu ya. Kemudian bahkan mungkin ada yang langsung menikah, mau menikah gitu ya. Tapi di sini saya lihat proses itu penting ya. Jadi proses itu penting karena pernikahan itu bukan sesuatu yang gampang ya. Pernikahan itu bukan hanya tentang cinta ya. Karena cinta itu bisa juga memudar gitu ya. Jadi pernikahan itu sesuatu yang harus dibangun berdua gitu ya. Jadi saya rasa komunikasi itu penting ya, dan proses pengenalan dari sebelum memutuskan menikah ya. Sebelum memutuskan menikah, proses mengenal satu sama lain itu penting gitu ya. Karena dua orang yang berbeda gitu ya. Jadi satu, nanti kalau masing-masing nggak kenal nanti juga jadinya nggak akan runyam gitu ya. Karena berbeda di dalam satu nggak akan bisa pas gitu ya. Tapi kalau sudah ada proses pengenalan ya pasti ada bedanya ya. Kita dua orang yang berbeda, kita nggak bisa sama sekali sama persis gitu ya. Tapi kalau kita sudah saling mengenal, kita sudah tahu kepribadian masing-masing, karakter masing-masing gitu ya. Jadi semuanya itu juga akan kalaupun ada masalah juga akan bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, dengan komunikasi yang baik. Jadi sudah terbiasa komunikasi gitu ya. Jadi ini ini saya melihat gimana prosesnya gitu ya. Jadi sangat menjadi berkat buat para single ya yang sekarang mendengarkan kesaksian dari Kak Betsy dan Kak Ivan bahwa hubungan itu nggak gampang gitu ya, nggak langsung oke, kamu mau, saya mau, sudah waktunya menikah gitu ya. Tapi proses ya, diproses dulu, menjalani bersama-sama, terus nanti sampai akhirnya oke, kita memutuskan menikah, dan juga komunikasi juga penting gitu ya. Oke, kita mau ikut yang mana gitu ya, atau kita cari jalan tengahnya. Jadi penting sekali komunikasi dalam hubungan gitu ya. Juga dimulai dari perkenalan gitu ya, dari pacaran dan juga sampai menikah. Komunikasi penting ya, komunikasi itu sih. Terus mungkin ada tips-tips nggak Kak untuk single di Jodoh Kristen Kak?
gimana dulu pengalamannya waktu sebelum ketemu Kak Betsy ya, dan Kak Betsy sebelum ketemu Kak Ivan, gimana, ada tips-tipsnya nggak? Selain tadi ya, selain apa, jangan memanipulasi data gitu ya, jangan memanipulasi foto gitu ya. Terus kemudian juga apa, kalau mau serius juga ada effortnya gitu ya. Effortnya untuk apa, kalau nggak bisa balas, oke, saya mengupdate menjadi keunggulan penuh, meskipun cuma digunakan satu kali untuk Kak Betsy gitu ya. Spesial sekali ini ya. Iya. Oke, mungkin saya mau sedikit berbagi, tapi first of all saya pengen bilang sama Kak, tadi yang dibilang sama Kak siapa? Sorry, satunya Kak Yulina namanya Kak siapa? Saya Fenty. Ya. Oh, oke. Kak Fenty. Oke. Aku setuju banget sama tadi Kak Fenty bilang bahwa enjoy the moment ketika perkenalan dan pikir-pikir dulu ketika mau pacaran. Saya sama Betsy itu juga tidak langsung nggak langsung memutuskan untuk pacaran. Kita take time, kayak waktu itu sekitar 4 bulan. Kita ketemu November, kita resmi pacaran Maret, gitu kan. Kita punya waktu untuk saling mengenal dulu. Gitu. Jadi mungkin ini buat teman-teman yang kira-kira mikir kayak, oh kira-kira kalau mau jadi pacar tuh harus berapa lama kenalan? Mungkin jawabannya bisa beda-beda ya teman-teman ya. Mungkin bisa ada yang langsung pacaran, ada yang ketemu berapa bulan dulu baru pacaran, gitu kan. Kalau kami berdua, kami memutuskan untuk oke, at least kita ambil waktu 4 bulan ya. Setelah 4 bulan, nanti kita ketemu lagi ngobrolin kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan gitu kan. Atau mungkin kira-kira kita bakalan lanjut atau enggak. Apa yang membuat kita susah untuk menyatu menurut aku, menurut dia gitu kan. Lalu kira-kira kalau misalkan kita beneran mau pacaran, apakah hal-hal yang perlu diperhatikan, yang perlu diubah mungkin ya untuk saling beradaptasi gitu. Jadi jangan pacaran itu tuh tidak harus ketika kalian match di Jodoh Kristen langsung oke, kita pacaran. Nggak harus begitu ya guys ya. Jadi kita bisa kenalan dulu gitu kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Memang sedikit kurang romantis ya. Kalau orang kan lebih romantis dengan cara ketemu langsung pacaran gitu. Jadi kayak oke. Romantis gitu. tapi kurang berhikmat. Betul. Iya, romantis tapi kurang berhikmat itu. Kalau mungkin dianalogikan, itu kan sama seperti ketika kita tuh membeli burung di dalam karung ya. Kayaknya sih ada suara kicauannya, tapi ternyata begitu sampai di sangkar burungnya tidak berkicau. Nah, itu sebuah ilusi gitu sih. Yeah. Tetap harus pilih-pilih, tetap harus perdalam dulu. Makanya saya tadi bilang kan, kenali dulu lebih jauh siapa pasangan kamu. Setelah itu baru kita lihat ke depannya apakah bisa menikah atau enggak. Gitu. Lebih baik buat kami berdua, ini saya juga kami berdua punya prinsip yang sama. Lebih baik kita menikah terlambat daripada kita menikah dengan orang yang salah. Karena pernikahan di Kristen itu nggak 1 tahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. 30 tahun bersama orang yang salah, apakah kuat? Belum tentu, ya kan? Gitu. Ya, puji Tuhan. Ya. Dalam banget nih ya, dalam banget prinsip hidupnya gitu ya, dalam sekali ya. Saya juga ingin bahwa para single ya, baik yang di Instagram maupun juga yang Jodoh Kristen gitu ya, juga bisa bisa mengerti bagaimana sih mencari pasangan hidup gitu ya, kemudian menggunakan Jodoh Kristen gitu ya. Ada yang menggunakan Jodoh Kristen tujuannya tuh pokoknya saya ingin menikah gitu ya, terus nanti langsung kenalan, langsung pingin. Terus kadang gini, saya di PHP gitu ya, di ghosting gitu ya, terus pokoknya banyak kekecewaan karena kenapa? Karena kadang harapannya terlalu tinggi dan terlalu cepat gitu ya. Padahal tujuan di Jodoh Kristen apa? Tujuannya seperti yang Kak Betsy tadi bilang. Kenapa Kak Betsy daftar di Jodoh Kristen?
lihat sendiri ya Kak Betty juga cantik gitu ya. Tapi kenapa? Karena lingkaran pertemanannya kalau kita semakin tua gitu ya, semakin sibuk gitu ya, maunya semakin kerjaan, ada kerjaan. Jadi bukannya karena kita nggak laku, tapi lingkaran pertemanan kita tuh sempit gitu ya. Apalagi karena kita minoritas Judeo Kristen. Jadi tujuannya adalah untuk memperbesar lingkaran pertemanan kita ya. Jadi nggak langsung gitu ya, nggak langsung mau nikah nih udah deadline ini ya. Nggak ada sebenarnya Kak Iva tadi bilang nggak ada deadline-nya gitu ya. Lebih baik menikah tuaan dikit gitu ya daripada menikah dengan orang yang salah. Karena menikah dengan orang yang salah bisa seperti kita terpenjara gitu ya. Ya bisa juga kita cerai. Sebenarnya pernikahan itu untuk kudus untuk seumur hidup ya. Jadi kita nggak terus jangan mudah memutuskan untuk menikah. Nanti kalau nggak cocok ya cerai gitu ya. Jangan ya kita menganut apa yang kita percayai, yang imani ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diserahkan oleh manusia. Jadi kita perlu hikmat ya, perlu hikmat untuk mencari pasangan hidup. Terus ya itulah, jadi Jodho Kristen itu perlu dipandang sebagai komunitas single Kristen ya, seperti gereja gitu ya. Terus nanti kita kenalan dulu gitu ya, dengan kenalan orang banyak nggak apa-apa gitu ya. Kita cewek, kita cowok kenalan dengan banyak cewek, kenalan banyak cowok ya. Tapi cuma kenalan dulu, terus nanti dari situ oh ada yang satu yang lebih cocok, kok kayaknya cocok gitu ya. Terus diperdalam lagi, oh ternyata tujuan hidup kita, nilai-nilai kita sama, jadi bisa diteruskan gitu ya. Jadi nggak terus langsung memberikan tekanan, kalau kita lalu cepat kita juga memberikan tekanan ke diri sendiri dan orang lain gitu ya. Jadi orang lain mungkin belum siap terus jadi lari gitu ya. Tadinya sebenarnya mungkin tertarik, tapi karena kita terlalu antusias ya, terlalu memberikan tekanan, jadi yang satunya belum siap gitu ya. Jadi semuanya perlu proses. Jadi kita gunakan Jodho Kristen juga seperti di gereja lah gitu ya, seperti perkumpulan single di gereja kan, nggak mungkin kita langsung ngajak nikah gitu ya dengan teman gereja kita yang single gitu ya. Itu gimana Kak Juliana, ada pertanyaan lagi? Ada 20 orang di sini yang sedang menyaksikan ceritanya Kak Ivan dan Kak Betsy. Mungkin ada yang mau tanya, silakan ya. Mumpung ada pakar-pakarnya nih. Ya, silakan buat teman-teman yang mau tanya. Ini ada pertanyaan dari Kak Princess Mamor. Shalom, kalian nikahnya memangnya kapan? Berapa tahun yang lalu? 6 bulan ya Kak ya? Kak Ivan ya? 6 bulan? Iya, baru 18 Mei. 18 Mei. Oke. Ya, dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Boleh disampaikan lewat kolom komentar ya. Boleh chat ini mungkin di kolom komentar. Kak Ivan sama Kak Betty mungkin bisa menjawab, nggak ada pengalaman, nggak mungkin ya, bukan menceritakan pengalaman yang pribadi ya, tapi mungkin ada ini dia tanya Kak bilang nggak Bayu ya, apa iya aku bisa punya jodoh kayak ya, apa iya aku bisa punya jodoh karena aku trauma diselingkuhi. Oke. Ya tadi kayaknya aku sempat baca juga deh di awal-awal ya. Iya. Menarik sih pertanyaannya ya. Ya udah, aku coba jawab kali ya. Sebelumnya ya makasih Kak untuk pertanyaannya gitu ya. Semoga masih nonton ya kakaknya tadi yang bertanya. Nah ini mungkin ini tergantung juga nih si masing-masing orang nih terkait jodoh itu apa. Jadi ada orang yang percaya gimana ya, di Alkitab kan sebenarnya juga nggak dibilang secara terang-terangan gitu ya, bahwa apakah memang kayak Tuhan itu sudah menetapkan jodoh untuk setiap orang gitu. Artinya kayak pokoknya si A itu cuma bisa sama si B, nggak bisa sama yang lain, pokoknya A ya udah sama B gitu. Apakah sekaku itu atau gimana? Nah itu sebenarnya kan memang di Alkitab kita nggak mendapat penjelasan yang sangat jelas gitu ya. Nah, sehingga memang ada dua pandangan gitu, bahwa yang satu pandangan yaitu yang kayak gitu tadi gitu ya, bahwa ya memang ada gitu ya satu orang yang sudah ditetapkan Tuhan nih gitu ya, dari sononya gitu udah ditetapkan Tuhan sebagai jodohku gitu. Nah tapi ada juga pandangan yang kedua gitu, bahwa sebenarnya sih Tuhan nggak sekaku itu gitu ya. Artinya Tuhan memberikan kita kebebasan juga untuk memilih gitu, tapi Tuhan memberikan
eh, batasan gitu ya, pagar yaitu yang tadi gitu, seiman dan sepadan gitu, seiman dan padan. Jadi apa namanya? Nah kalau di pandangan yang kedua yaitu artinya ya sebenarnya jodoh kita itu apa ya, bukan kayak oh harus apa cuman ada satu gitu ya. Sebenarnya Tuhan akan menghadirkan beberapa orang gitu ya, yang potensial gitu dalam kehidupan kita. Nah di situ kita dengan akal budi kita, dengan hikmat kita itu kita bisa memilih gitu. Nah terus kalau terkait dengan pertanyaan tadi gitu kan misalnya ada memang pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan ya, seperti diselingkuhi tadi gitu ya, itu sih bukan penghalang ya bagi Tuhan sebenarnya untuk bisa mempertemukan kita dengan orang yang memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan gitu ya, bukan penghalang ya bagi kita untuk bisa memiliki kisah cinta yang baik juga gitu dari Tuhan. Kita percaya gitu ya kuasa Tuhan gitu. Nah tapi memang isu-isu pribadi kita itu perlu dibereskan dulu gitu. Jadi kan kita mungkin sering membahas ya tentang cara yang baik untuk berelasi dengan pasangan, cara yang baik untuk berelasi dengan teman kita gitu, cara yang baik itu berrelasi dengan Tuhan gitu. Nah itu memang juga kan sangat penting ya, sebenarnya relasi kita yang paling penting kan pertama dengan Tuhan. Nah tapi mungkin yang jarang dibahas juga adalah relasi yang penting juga adalah relasi kita dengan diri sendiri. Nah gitu, ini bagaimana kita mau membangun relasi dengan orang lain ketika relasi kita dengan diri kita sendiri itu juga belum beres gitu kan. Ketika kita masih sebagian besar misalnya kepercayaan diri kita, harga diri kita, rasa berharga kita tuh kita gantungkan ke jodoh kita itu gitu. Wah kalau aku dapet jodoh nih, baru aku tuh kayaknya menjadi wanita seutuhnya gitu ya. Baru aku tuh kayaknya komplit gitu, hidupku udah nggak ada yang kurang lagi gitu. Padahal itu kan nggak sama sekali gitu ya. Kita komplit penuh itu ketika kita utuh di dalam Tuhan gitu. Jadi itu dulu sih, jadi itu perlu kita bereskan gitu ya bersama dengan Tuhan. Kita ya cerita ke orang yang bisa dipercaya, orang yang dewasa rohani gitu ya, atau ke tenaga kesehatan profesional jika memerlukan. Nah, jadi itu dulu gitu. Nah itu yang akan menjadi modal untuk nanti ke depannya kita bisa membangun relasi yang sehat gitu. Jadi sebelum mencari hubungan baru gitu kita kita dibereskan dulu ya, disembuhkan dulu dari luka yang kita alami itu ya Kak ya, supaya nanti di hubungan selanjutnya kita bisa kita bisa menyertai dengan tanpa ketakutan ya. Karena kalau kita ya seperti di Alkitab ya, dalam kasih itu nggak ada ketakutan gitu ya. Ketakutan mungkin takut diselingkuhi gitu ya. Nanti hal itu juga akan membebani calon pasangan kita ya. Kalau kita maunya kita masih ada trauma untuk diselingkuhi gitu ya. Nanti kita jangan-jangan ini selingkuh ya. Jadi kita mungkin posesif sekali gitu ya. Jangan-jangan dia pergi ke pasar, jangan-jangan nanti dia selingkuh sama orang gitu ya. Jadi sebelum itu kita ambil waktu dulu gitu ya Kak ya. Ambil waktu dulu untuk membereskan dulu luka hati kita gitu ya, untuk dibereskan supaya nanti kita bisa mencintai tanpa ketakutan gitu ya. Terus ini mungkin sekalian ya Kak Dewanggana Dayu, kalau masih mengikuti dan juga single Kristen lainnya ya, nanti hari Sabtu tanggal 7 Desember ya, sekalian promo ya. 7 Desember kita akan mengadakan webinar dan temanya adalah intinya mencintai diri sendiri ya. Lalu pikirnya loh kok kita harus mencintai diri sendiri, apa itu nggak egois gitu ya. Tapi maksudnya seperti yang Kak Betsy bilang gitu ya. Maksudnya itu kita kita dibebaskan dari ketergantungan juga gitu ya. Saya nggak layak gitu ya. Saya nggak layak, nggak akan ada yang bisa mencintai saya gitu ya. Saya nggak akan bisa ketemu jodoh. Saya nggak bisa mempercayai orang lain karena saya pernah diselingkuhi gitu ya. Jadi terus kadang citra kita itu juga kita melihat orang lain atau perlakuan orang lain terhadap kita gitu ya. Tapi kalau kita
dibereskan ya, terus kita tahu oh kita ini berharga gitu ya. Apapun tindakan orang di masa lalu terhadap kita ini berharga di mata Tuhan. Pasti kita punya kelemahan gitu ya. Tapi kita juga punya kelebihan. Misalnya kadang dia bilang, oh saya jelek, saya miskin, saya ini gitu ya. Nggak ada orang yang sangat jelek gitu ya. Karena Tuhan itu menciptakan manusia, ya karena Tuhan itu Maha Kuasa ya. Jadi ciptaannya juga berharga gitu ya, nggak terus apa yang nggak ada sama sekali kelebihannya gitu ya. Jadi kalau yang ada waktu ya untuk hari Sabtu bisa mendaftar ya untuk sebelum menemukan vidya gitu ya, temukan dulu dirimu di dalam Kristus. Jadi siapa sih saya dalam Kristus ya? Kita kan gambaran Kristus ya, dan Kristus itu sempurna gitu ya. Kita nggak bisa sempurna, tapi kita sebagai gambarannya kita berharga gitu ya. Jadi jangan lupa ya ikut untuk ikut webinar ya. Gitu. Dan webinarnya gratis ya Kak Pensi. Gratis. Gratis Tis ya. Gratis Tis. Tadi kayaknya ada yang nanya, kok jodoh Kristen kok harus bayar, kenapa gitu ya? Nah ini nanti webinarnya kita gratis ya. Dan kenapa jodoh Kristen harus bayar? Seperti yang tadi Kak Desi juga Kak itu bilang ya. Sebenarnya kami menerapkan pembayaran, kenapa? Karena kita memang mengelola jodoh Kristen secara serius ya. Kita nggak terus buat website, kemudian kita duduk aja menerima pembayaran gitu ya, menerima kebanjiran uang itu enggak ya. Kita setiap harinya kerja, seperti Kak Indiana ini kerja setiap hari kerja gitu ya. Terus jadi kita juga perlu untuk memberikan salary ya untuk adminnya, kemudian biaya operasional gitu ya. Dan juga karena anggota harus membayar, jadi membuat mereka serius gitu ya. Jadi mereka akan memikirkan ya, kecuali untuk Kak Ivan tadi, dia memang berkorban ya, sekali cuma untuk Kak Betsy gitu ya, digunakan sekali ya. Tapi kalau anggota itu kalau berbayar, mereka juga dia hanya akan nggak mau rugi ya. Jadi setiap akan perbanyak online. Jadi kalau kita membanyak online, perbanyak aktif di jodoh Kristen, jadi kemungkinan bertemu seseorang yang tepat juga bisa semakin besar gitu ya. Jadi itu terus itu sih. Terus terus juga Kak Betsy tadi bilang Kak Betsy atau Kak Ivan ya, kedua-duanya bilang kita juga mereka juga mendukung layanan kami ya, yaitu karena kita juga kerja gitu ya. Kita nggak terus buat website kemudian dibiarin gitu ya. Kita juga mengelola jodoh Kristen itu. Iya. Kak Yulia. Oke. Oh, Kak Betsy ini saya mau tanya Kak Betsy. Tadi Kak Betsy ada kasih tahu bahwa Kak Betsy yang duluan chat Kak Ivan ya. Nah, itu boleh nggak Kak Betsy kasih pandangan gitu ya? Karena ada teman-teman di jodoh Kristen yang kalau mau memulai chat duluan, terutama wanita itu kayak wanita ya seperti itulah ya, karena mungkin dipengaruhi oleh Asia Timur gitu ya Kak ya. Nah kemudian yang kedua ya agresif mungkin Kak. Kemudian yang kedua waktu Kak Betsy nggak lama terima balasan dari Kak Ivan, bagaimana perasaannya Kak Betsy gitu? Apa yang Kak Betsy rasakan? Kemudian ada nggak misalnya rasa nggak dibales-bales atau gimana gitu Kak? Boleh Kak di-share pengalamannya? Oke, thank you pertanyaannya Kak. Ya memang itu bisa dimengerti banget sih yang kita masih tinggal di Indonesia, budayanya mungkin masih cenderung ke timur gitu ya, kayak rasanya cowok yang harus mulai duluan, kalau cewek gengsi gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sih sebenarnya nggak masalah ya gitu. Kan kita sebenarnya mulai chat duluan, membuka percakapan duluan, itu kan lebih ke mengajak kenalan ya gitu. Bahkan sebenarnya belum sampai kayak yang PDKT sih gitu. Kayak yang ngobrol aja gitu, kayak kayak gimana sih kalau ya ketemu orang baru nyapa gitu kan, ngajak ngobrol. Sesimpel itu sih gitu. Nah, jadi itu kan sebenarnya nggak masalah ya gender yang mana yang mulai duluan gitu sih. Gitu. Terus kalau perasaan waktu lama dibales, ya pasti sih ya, pasti ada kayak
oh apa dia nggak aktif gitu ya gitu, apa dia udah jarang, udah nggak buka lagi Jero Kristennya, makanya nggak tahu mungkin ya kalau aku chat gitu, atau mungkin nggak tertarik gitu ya. Pasti ada ya pikiran-pikiran yang terlintas seperti itu sih gitu. Dan apa namanya, nah mungkin karena aku pada saat itu kan udah sekitar 2 tahun ya memakai berbagai dating app ya, sebenarnya kejadian seperti itu tuh biasa ya. Kayak nggak dibales gitu. Mungkin kalau kita baru sekali chat nggak dibales, lebih kayak ya udah gitu kan, nggak terlalu kepikiran gitu. Tapi kan lebih kepikiran lagi kalau oh awalnya dibales nih, udah asik ngobrol misalnya beberapa hari, tau-tau ngilang kayak tadi, ghosting gitu. Dan memang itu adalah hal-hal yang kita juga harus siap ya, harus siap kalau apa namanya mau memakai aplikasi dating gitu. Ya, Jadi jadi sama dengan tips juga ya. sama Gimana Kak Juliana? dengan di dunia nyata, apa, wanita boleh begitu kenalan dulu nggak apa-apa gitu kan, kenalan Iya nggak nggak apa-apa. nikah kan. Iya. Ya, Iya. Oke Kak Fenty silakan, masih ada Kak dari Kak Fenty? enggak sih, sama sih seperti, jadi apa ya, seperti yang Kak Desi bilang ya, kita nggak perlu malu wanita menyapa dulu, kita nggak mengajak menikah gitu ya, kita nggak langsung mengajak apa serius pacaran gitu, tapi kita baru kenalan aja nggak masalah gitu ya. Jadi nggak masalah untuk cewek mengajak kenalan duluan, karena cuma kenalan gitu ya, kita juga belum jatuh cinta gitu ya, jadi nggak usah malu. Ya. Oke. Ya, ini jam di tempat saya sudah jam 10 malam. Mungkin ada yang sama dengan jam saya dari teman-teman, dan juga ini mungkin masih ada tambahan lagi dari Kak Ivan atau dari Kak Betsy buat teman-teman yang single dan sedang berjuang menemukan pasangan hidupnya. Mungkin bisa diberikan beberapa tips atau apa ya, pesan-pesan mungkin Kak, supaya lebih semangat gitu. Silakan Kak Ivan dulu atau Kak Betsy dulu. Saya dulu kali ya. Oke. Teman-teman di sini mungkin ini yang saya rasakan ya. Saya memang dari dulu sudah dididik untuk apa-apa sendiri. Apalagi cowok ya. Anak pertama lagi gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin, ketika kita melakukan apa-apa sendiri itu, ternyata saya merasa saya jauh dari Tuhan gitu, kayak kok semuanya harus saya yang mikir sendiri ya, padahal saya punya Tuhan, saya punya saudara, saya punya teman gitu. Nah, saya pacaran sama Betsy itu, lalu kan saya akhirnya pindah ke gereja Betsy gitu kan, pindah ke jemaatan gitu. Saya mulai bertemu dengan beberapa orang, salah satunya adalah seorang guru Injil ya gitu. Nah, guru Injil ini yang menemani saya dan Betsy dalam hubungan kami berdua gitu. Dia ngobrol dengan kami berdua, gimana kamu sudah mantep belum sama Betsy, udah mantep belum sama Ivan, oke, gitu. Tapi ternyata setelah di jalan-jalan itu penting ya punya sosok seorang mentor gitu, apalagi dalam sebuah hubungan gitu. Jadi kita nggak bingung gitu ketika, aduh pasangan aku seperti ini, aku harus apa ya? Oh, aku di masa lalu pernah ada masalah seperti ini, aku harus apa ya gitu. Ketika kita punya seorang mentor, ketika kita punya someone to talk to, ternyata Tuhan berbicara dari mereka gitu. Dimana, oke, mungkin ketika kamu sekarang punya masalah dari masa lalu, kamu harus beresin dulu deh. Gitu. Saya tadi sempat dengar ya dari Kak Fenty, ternyata ada yang merasa bukan merasa ya, tapi pernah punya riwayat diselingkuhi walaupun tidak ada ini selingkuh. Ya, saya tidak bilang bahwa itu adalah masa lalu, enggak. Memang itu terjadi di masa lalu, tapi kan lukanya sampai terasa sampai sekarang ya,
gitu kan, itu nggak bakal hilang gitu. Itu salah satu luka yang paling dalam yang mungkin dialamin oleh orang itu. Jadi seorang guru Injil bagi saya ya, guru Injil yang tadi saya bilang itu sangat amat membantu saya dalam mendukung moralitas saya gitu, di mana kamu bener nggak sama Betsy? Atau ini adalah salah satu bentuk dari kesakitan kamu untuk mencari seorang pendamping gitu. Jadi saya disadarkan gitu bahwa iya ya, sama Betsy ini apakah cuma jadi pelarian aja, mau senang-senang aja, atau beneran mau menikah gitu. Jadi saya mau mungkin satu tips buat teman-teman di sini ya. Jika teman-teman di sini belum ada orang yang misalkan bisa menjadi mentor kalian ya, carilah mentor kalian. Minimal pasti ada di gereja gitu. Carilah mereka-mereka yang kalian anggap sudah menikah dan sudah bisa menjalani bahtera rumah tangga gitu. Ya, sudah merasakan guncangan-guncangan gitu kan. Kalau misalkan dulu kita di premarital class ya, di kelas pranikah, ada yang namanya sudah merasa ada yang namanya kerikil-kerikil tajam dalam rumah tangga gitu. Nah, tanyalah kepada mereka, kalian gimana? Selama ini sudah menikah berapa tahun? Itu ada nggak perubahan? Ada nggak ini? Itu secara nggak langsung kedengarannya tuh cuma seperti kita curhat doang. Kita ngobrolin, oh lu pernikahan kayak gimana gitu. Tapi ternyata kalau kita dengerin secara serius ya, kita bisa belajar banyak gitu. Ya kan? Gitu sih. Jadi menurut saya pribadi ya, teman-teman silahkan cari seorang mentor ya yang bisa membimbing teman-teman untuk kedepannya gitu, untuk berrelasi yang bisa teman-teman curhatin gitu. Tidak terbatas pada hamba Tuhan. Kalau contoh saya tadi kan seorang guru Injil ya seorang hamba Tuhan gitu. Tapi tidak harus seorang hamba Tuhan gitu. Ketika teman-teman bisa bercerita semuanya dan mendapatkan feedback yang tidak dijudge, ya curhat itu kan penghalangnya cuma satu, takut dijudge, betul nggak? Pasti betul dong ya. Gitu. Jadi carilah orang yang ketika Anda cerita, dia itu mendengarkan tanpa ngejudge. Ini masalah kamu kalau kamu begini-begini. Nah, itu namanya judging. Gitu. Ya kamunya sih udah tahu diginiin malah begitu gitu. Nah, itu namanya judging gitu kan. Nah, carilah teman atau carilah seorang yang bisa kalian curhatin tanpa judging. Baik itu di gereja maupun di komunitas maupun di mana. Gitu. Itu sedikit tips dari saya. Mungkin agak panjang, jadi nggak bisa dibilang sedikit ya. Terima kasih. Ya, intinya jangan merasa sendiri gitu ya Kak ya. Harus cari teman untuk, maksudnya ya perlulah untuk mendukung kita, untuk ya bisa menjadi teman curhat. Nanti kalau nggak bisa stres sendiri gitu ya, kalau semua sendiri ya Kak ya. Oke, dari Kak Betsy mungkin Kak. Apa ya, tadi sebenarnya beberapa udah disebutin sih ya. Aduh, sorry, masih batuk-batuk. Minum kayaknya lagi musim Kak juga ya. Lagi nggak ada minum deket sini. Apa ya, intinya semangat lah buat temen-temen yang masih merindukan ya kehadiran pasangan hidup dalam kehidupannya. Aku sih ngerti banget itu pergumulan yang tidak mudah sih itu. Ya semoga terus bisa dijalani ya bersama dengan Tuhan gitu. Karena ya udah punya pasangan pun juga bukan berarti pergumulan hidup kita selesai ya gitu. Itu kan pergumulan hidup itu terus ada sampai seumur hidup gitu. Jadi balik lagi kuncinya bagaimana kita berakar di dalam Tuhan gitu ya. Tetap pada akhirnya ya kasih jiwa kita yang sejati itu hanya Tuhan gitu ya. Jadi relasi kita yang abadi kan sebenarnya juga hanya Tuhan gitu. Jadi carilah kepuasan di dalam Tuhan, carilah keberhargaan dirimu di
dalam Tuhan gitu, sehingga kamu mau punya pasangan atau tidak punya pasangan, kamu akan tetap teguh diri. Amin. Iya. Jadi kalau misalnya kita belum puas nih, belum dapat kepuasan dari Tuhan, nanti akhirnya kita menuntut pasangan ya, dan itu akan menjadi problem yang cukup. Ya. Iya. Ya, Kak Fenty, silakan Kak Fenty. Sorry, tadi terputus gimana Kak Yuliana? Ya, boleh langsung Kak Fenty mungkin ada kesimpulan atau tip pesan-pesan buat single yang datang malam hari ini. Silakan Kak. Ya, saya cuma berharap supaya para single di sini bisa bisa belajar dari Kak Ivan dan Kak Besi, karena saya lihat Kak Ivan dan Kak Besi ini orangnya juga sukanya belajar terus gitu ya. Mereka sebelum menikah mereka sudah mempersiapkan diri gitu ya, Jadi kita semoga apa yang Kak Besi sama Kak Ivan bagikan bisa menjadi inspirasi gitu ya, masukan, dan kemudian bisa menjadi perenungan juga gitu ya, gimana mereka dalam hubungan mereka juga melalui proses gitu ya, jadi nggak terus langsung instan gitu ya. Ada sih yang cukup cepat diperbolehkan untuk bertemu gitu ya, tapi itu dengan hikmat Tuhan juga gitu ya. Jadi kita nggak dengan pikiran kita, hanya keinginan manusiawi untuk cepat menikah gitu ya. Jadi semua itu ada prosesnya, dan kita untuk sebelum menikah kita perlu mempersiapkan diri ya, karena kehidupan pernikahan itu nggak seperti dongeng ya. Jadi nanti akan ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri, belajar saling mendewasakan diri sendiri gitu ya, kita nggak akan menuntut satu sama lain gitu ya. Tapi kita dari kita sendiri ya. Saya akan berusaha menjadi pasangan yang baik untuk suami saya, istri saya gitu ya, bukan saling menuntut gitu ya. Itu aja sih. Jadi saya berharap kesaksian Kak Betsy sama Kak Ivan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi gitu. Itu. Dan ya, saya berterima kasih sekali untuk Kak Betsy sama Kak Ivan sudah menyediakan waktu, apalagi Kak Betsy masih batuk-batuk ya, tapi sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan kesaksian bagi para single ya. Terima kasih sekali. Ya, kita juga terima kasih buat kesempatannya, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Ivan dan Kak Betsy ya. Senang sekali kami mendengarkan ceritanya dan sangat memberkati. Dan kita sebelum berpisah, kita mau berdoa dulu untuk Kak Ivan dan Kak Betsy yang akan dipimpin oleh Kak Fenty. Mungkin ada pokok doa khusus Kak dari Kak Ivan dan Kak Betsy. Apa ya? Kesehatan terus. Iya ya. Kesehatan mungkin ya dari ini, karena nggak tahu nih dari beberapa kali dengar kabar ya teman-teman, radang tenggorokan kayaknya kok lagi rame ya di belakangan ini. Di kantor saya ada beberapa nih yang terkena gitu. Jadi mungkin kita mungkin doakan kali ya supaya teman-teman di sini paling tidak yang menonton di live ini tidak terkena lah ya, untuk doa untuk radang tenggorokan yang sedang ramai kejadian gitu. Sama ya paling inilah supaya kami juga tetap berjalan di dalam Tuhan gitu ya, dalam membagi waktu semua antara kerjaan, pelayanan, untuk waktu untuk keluarga juga gitu, tetap dalam pimpinan Tuhan. Memang itu aja sih Kak. Oke. Ya. Oke. Kita mari kita buat berdoa bersama-sama ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan, kami berterima kasih buat Kak Betsy dan Kak Ivan boleh hadir dan bisa memberikan kesaksian mereka, Tuhan, tentang bagaimana Engkau bekerja Tuhan dalam mempertemukan mereka, Tuhan. Engkau menggunakan jodoh sebagai alatmu Tuhan, tapi Engkau yang bekerja mempertemukan mereka, dan Engkau bekerja dalam hubungan mereka Tuhan. Tuhan, kami bersyukur
ya mendengarkan kesaksian yang indah ini, bagaimana mereka mencari Engkau Tuhan, bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan pernikahan, bagaimana mereka bisa saling melengkapi satu sama lain Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan kiranya Engkau senantiasa menuntun dan melindungi rumah tangga mereka. Dan kami berdoa kiranya Engkau ya menyertai mereka Tuhan dalam pelayanan mereka bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menggunakan mereka untuk menjadi berkat Tuhan bagi orang lain Tuhan, dan juga bagi pasangan-pasangan Kristen ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pasangan ini Tuhan, kami sangat bersyukur dengan pasangan yang indah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan untuk Kak Betsy dan juga ya perlindungan Tuhan atas sakit penyakit, kiranya Engkau lingkupi Tuhan dengan kuasa darah-Mu, dan kami juga berdoa Tuhan ya untuk kesehatan teman-teman juga yang hadir pada saat ini. Kami berdoa supaya mereka ya diberikan kesehatan, dan kami juga berdoa supaya mereka diberikan hikmat Tuhan, dan mereka terus berjalan dalam jalan-Mu Tuhan dan mencari Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih ya Kak Ivan dan Kak Betsy. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Fenty dan juga teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amin. Bye-bye. Selamat malam Terima semuanya. kasih. Semuanya malam.